Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini tanggal 22 Februari 2022 diambil dari Markus 5 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19 menjadi renungan bagi kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Renungan harian kita hari ini adalah merupakan cuplikan atau salah satu ayat saat Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Dan kepedulian Yesus ketika orang itu berteriak-teriak dan merasa ketakutan ketika Yesus tiba di sana. Dan dengan bangganya roh jahat yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan itu mengenal kuat kuasa Yesus, di mana Yesus dikenal sebagai anak Allah. Dan roh jahat itu memperkenalkan dirinya sebagai legion, legend, pasukan atau sekumpulan dari roh-roh jahat yang bersarang di tubuh orang yang kerasukan tersebut. Bahkan roh jahat itu memintakan supaya Yesus memindahkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi atau ternak babi yang ada di sana. Dan itu pun terjadi, sehingga ternak itu semuanya harus jatuh ke jurang dan mati di dalam danau. Ibu bapak saudara-saudara, jikalau sampai dengan di situ peristiwa itu, kemungkinan tidak ada hal yang hendak kita ingat. Namun lihatlah, ketika para penjaga-penjaga yang menjaga kawanan ternak atau babi itu memberitahukan kepada si empunya
ternak tersebut. Mereka marah. Dengan tergesa-gesa datang kepada Yesus dan memintakan Yesus untuk pergi dari negeri itu, dari tempat itu, dari tanah itu. Arti kata mereka mengusir Yesus. Mereka tidak mau Yesus ada di sana. Terlebih-lebih karena mereka telah rugi secara material. Dan cuplikan ayat di atas adalah ketika seseorang yang telah sembuh itu hendak mengikuti Yesus, dan ketika Yesus naik ke dalam perahu, Yesus mengatakan, nats tadi tidak memperkenankan dia mengikuti Yesus. Bahkan sebaliknya menyuruh dia untuk pulang ke rumahnya, supaya bersaksi kepada orang-orang di rumahnya dan di kampungnya tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan yang telah mengasihinya dan yang telah menyembuhkannya dari kungkungan roh jahat itu. Apa yang hendak kita katakan? Dan apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dari setiap latar belakang kehidupan kita, ketika kita telah bertemu dengan Yesus dan disembuhkan secara rohani, marilah kita mau untuk bersaksi tentang kebaikan, tentang simpati dan empati Allah di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan terlebih-lebih kita harus menjadi saksi atas diri kita yang telah dibebaskan, yang telah disembuhkan. Saksi terhadap orang-orang di sekitar kita. Saksi terhadap siapapun. Jikalau orang itu bertanya tentang kesembuhan yang kita terima. Dan yang hendak kita saksikan adalah tentang kebaikan ia atau dia atau Tuhan. Bukan kesaksian tentang diri kita, tetapi pengasihan Tuhan itulah yang hendak kita saksikan kepada siapapun yang bertanya, dari mana kita dapatkan kesembuhan itu. Dan jikalau kita lihat karakter daripada si pemilik ternak tersebut, ternyata mereka lebih memilih harta duniawi. Mereka sudah nyaman mungkin dalam zona kenyamanan mereka, di balik semua kehidupannya bergelimang harta. Ternyata mereka selama ini juga bisa tidak peduli dengan seseorang yang kerasukan setan itu. Mereka membiarkannya, tidak memberikan perlindungan, bahkan membiarkannya hidup di tengah-tengah padang atau rerumputan, tidak memperdulikannya dan memberikannya kesehatan. Namun mereka lebih memilih harta mereka, sehingga Yesus juga tidak mereka terima untuk berada di sekeliling mereka. Akhirnya mereka miskin secara rohani, walaupun mungkin kaya secara materi. Namun kepada seorang yang telah sembuh tadi, kebalikannya, dia miskin secara materi tetapi telah menjadi kaya atas kehidupan rohani. Sebab Yesus memperkenankannya untuk memberitakan, menjadi saksi Allah, saksi Tuhan. Dan inilah yang hendak kita lakukan. Ibu bapak saudara-saudara, harta yang merupakan hiasan kehidupan manusia itu sering dijadikan oleh umat manusia juga menjadi alasan untuk penolakan atas kehadiran kuat kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Memang benar, harta bukanlah segala-galanya. Tetapi untuk memiliki segala-galanya, kata orang, harus memiliki harta.
Inilah yang harus kita ubah. Kita harus lebih peka kepada kesembuhan jasmani dan rohani kita. Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bergumul untuk mempertahankan iman kebenaran serta setiap pernyataan yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Jangan jadikan alasan atau hartamu menjadi alasan untuk tidak menerima kehadiran Kristus. Tetapi tanggalkan itu ketika engkau datang, ketika engkau rela, dan ketika engkau hendak sembuh. Buang segala milikmu. Jadilah orang yang senantiasa memiliki kuat kuasa di tengah-tengah kehidupan sebagai orang beriman. Pantas juga ya ibu bapak saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan, jikalau hartamu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ia molodisi artam disido nang roham. Matius 6 ayat 21 dan juga Lukas pasal 12 ayat 34. Itu hendak memberikan kepada kita waktu dan kesempatan memilih harta kita. Di manakah letak harta kita yang terutama? Tentu sebagai orang-orang yang telah disinari oleh firman Tuhan, kita harus mengatakan harta kita yang terutama adalah di dalam kerajaan sorga, supaya hati kita juga ada di sana. Dan lagi-lagi Yesus juga pernah mengatakan bahwa lebih mudah bagi seekor gajah masuk ke dalam lubang jarum ketimbang seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 25 dan Matius pasal 19 ayat 24 itu. Ini merupakan peringatan yang keras. Bukan karena harta kita atau yang kita miliki sebagai jaminan kelepasan atas kehidupan kerohanian kita. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita lebih mendahulukan kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka setiap hal yang menjadi impian kita akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan jangan pernah berhenti untuk bermohon kepada Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tentu berkekurangan. Janganlah malu menjadi orang yang berkekurangan. Minta kepada Tuhan. Jangan malu untuk sembuh. Minta kepada Tuhan. Kenalilah dirimu sama seperti seorang yang kerasukan roh jahat itu. Dia berseru dan memperkenankan Tuhan menjamahnya. Saat ini marilah kita disentuh dan mau dijamah oleh Tuhan. Dengan akal yang sehat, pikiran yang sehat, iman yang sehat. Kita pergunakan waktu yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk mensyukuri segala berkat Tuhan. Dan jadilah saksi atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara, virus Omikron masih mengancam kita. Mari kita juga memohon kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik. Supaya Tuhan yang menjamah saudara-saudara kita yang terpapar virus agar disembuhkan. Dan Tuhanlah yang mengusir, kuat kuasa Tuhanlah yang mengusir kekuatan virus itu supaya tidak lagi menjangkiti, menginfeksi orang-orang di sekitar kita. Dan tentu salam sehat ibu bapak saudara-saudara, lakukanlah
segala kegiatan, usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bersaksilah dimanapun engkau ditempatkan Tuhan untuk melayani, untuk bekerja, untuk belajar demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami merasa takjub bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada siapapun. Engkau adalah pemilik kerajaan Allah dan dunia ini. Dunia ini tunduk kepadamu, roh-roh yang ada di dunia ini juga tunduk kepadamu. Dan ketika dunia ini kami telah Engkau sentuh dan sembuhkan, Tuhan layakkan kami sebagai saksi-Mu. Kuatkan kami untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kesembuhan yang telah kami terima jadi sebuah sukacita yang besar sambil menyaksikan kebenaran-kebenaran-Mu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk jangan menjadikan harta yang kami miliki sebagai alasan untuk mengusir kekuatan dan kuasa-Mu serta kemuliaan-Mu. Namun semakin banyak harta yang kami miliki, kami harus semakin takut kepadamu dan menyerukan supaya Engkau yang senantiasa memberikan kebijakan kepada kami untuk mempergunakannya sesuai dengan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, layakkan kami sebagai pemberita firman, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun kami berada, saat kami bekerja, saat kami berusaha, saat kami belajar, saat kami melayani Engkau. Bantu anak-anak Tuhan di dalam jeritan yang membutuhkan pertolongan oleh karena ganasnya virus yang sedang melanda dunia dan Indonesia, juga jemaat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, sama seperti Engkau yang telah mengusir roh jahat itu, usirlah kuat kuasa virus Omikron, Corona, dan yang sejenisnya dari tengah-tengah dunia ini. Supaya kami bisa sempurna di dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dosa dan kesalahan kami Tuhan hapuskan, supaya kami tetap bisa berdiri sebagai anak-anak Tuhan, menyaksikan segala kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.